Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, rumah adalah tempat bernaung manusia dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Oleh sebab itu, banyak manusia yang mengharapkan rumahnya senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk menjaga rumahnya tetap bersih dan suci agar disenangi malaikat. Rumah yang dimasuki malaikat akan didoakan kebaikan dan dimohon ampunan dosa-dosa penghuninya. Namun, tidak semua rumah akan disambangi oleh malaikat. Ada juga rumah-rumah tertentu yang justru dijauhi oleh malaikat. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat? Tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ciri yang pertama adalah rumah yang terdapat lukisan atau patung. Rumah yang terdapat lukisan dan patung menyerupai manusia adalah ciri rumah yang tidak didatangi malaikat. Para ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang melarang dan sebagian lagi membolehkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fi suratun wala kalbun wala junubun." Artinya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Muhammad Asy-Syafrawi berpendapat, gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk yang bernyawa seperti manusia dan binatang, baik yang dibuat berupa lukisan maupun dengan fotografi. Adapun pohon dan pebuatan atau benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Adapun gambar yang berupa stempel atau lukisan pada kain, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an mengatakan, pendapat yang menyatakan apabila gambar tersebut utuh dan jelas bentuknya maka haram hukumnya. Namun jika gambar tersebut dipotong kepalanya atau terpisah-pisah bagian tubuhnya, maka diperbolehkan. Imam An-Nawawi menjelaskan, ulama berkata, faktor penyebab terhalangnya mereka, para malaikat, untuk masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar adalah karena membuat dan menyimpan gambar merupakan perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan menandingi ciptaan Allah, serta di antara gambar itu ada yang diibadahi selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara hal tersebut juga telah dijelaskan jalan keluarnya dalam riwayat berikut. Jika engkau harus menggambar atau membuat patung, maka buatlah gambar pohon dan apa-apa yang tidak mempunyai ruh. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, rumah yang terdapat anjing. Ciri selanjutnya adalah rumah yang terdapat anjing, sebab air liur anjing yang najis kemungkinan besar telah tersebar di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwasannya malaikat tidak masuk ke dalam rumah lantaran ada anjingnya. La tadkhulil malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih.
Selain itu, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan malaikat Jibril bahwa ia akan datang. Namun hingga waktu pertemuan tiba, malaikat Jibril tidak kunjung datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Tetapi malaikat Jibril mengapa belum datang juga? Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur. Lantas Kangjeng Rasul pun bertanya kepada Siti Aisyah, kapan anjing ini masuk? Siti Aisyah menjawab, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat, wahai Jibril? Tanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Hadis riwayat Muslim. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat juga anjing yang tidak diharamkan, di antaranya yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah, ladang, dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. Yang ketiga, tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Ciri ketiga rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Padahal sebagai muslim diwajibkan membaca Al-Quran, karena salah satu keutamaannya adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari malaikat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Sirin, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ciri-ciri rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.